Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada channel Data Journey kali ini. Untuk case kali ini kita akan coba membuat form daftar transaksi sederhana dengan menggunakan bantuan formula kombinasi if dengan VLOOKUP. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua tabel ya. Di atas ini ada tabel isian, kemudian ini ada tabel referensi. Jadi di tabel isian ini nanti operator atau user yang menggunakan form ini akan mengambil data untuk dibuat secara daftar transaksi, akan di list ya, nanti akan diisi oleh beberapa jenis dan kode yang dibeli oleh customer. Refer terhadap tabel yang ada di bawah. Ini ada tabel barang ya. Jadi tabel barang itu sendiri ada diwakili oleh kode. Biasanya kalau misalkan lebih jelas lagi nanti ada tambahan nama ya. Kode ini nama barangnya apa, kemudian harganya berapa. Namun di case ini kita akan membuat 10 jenis barang, dan masing-masing barang itu ada jenisnya ya. Ada KW1 dan KW2. Jadi mungkin variasinya atau diversifikasi produknya ada KW1, ada KW2. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini ada jenis, ada kolom jenis, ada kolom kode. Nama barangnya bisa di random ya. Kemudian maksudnya bisa di random, bisa di input sesuai dengan keinginan. Kemudian ada harga, kemudian ada diskon dan total. Untuk harga sendiri ini kita akan ambil terhadap tabel referensi pada kolom KW1 ataupun KW2 sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh customer itu sendiri. Kemudian diskon ini berlaku, saya bikin default sebesar 10% ya. 10% akan berlaku jika ada transaksi yang membeli jenis barang dengan KW1. Artinya 10%-nya akan saya ambil dari harga. Kemudian untuk kolom total sendiri adalah harga dikurangi dengan diskon. Oke. Kita bikin dulu untuk kolom jenis dan kodenya ini menggunakan data validation list, supaya nanti kita batasi bahwasannya si operator ini atau user yang menggunakan formulir ini hanya bisa memilih dari list yang kita sudah tentukan sebelumnya. Jenis ini sendiri akan muncul jenis KW1 atau KW2. Kemudian untuk kode ini akan nanti muncul pilihannya B01 ini ya, sampai B10 ya. Oke, kita blok dulu, kita buat data validation dulu. Data validation untuk kolom jenis. Ini kita bikin list. Karena di sini udah ada ya teksnya, kita pilih aja, kita blok seperti ini. Kemudian kita oke. Nanti di sini akan muncul cuma 2 pilihan saja. Jadi si user hanya terpaku pada pilihan ini saja. Kemudian untuk kode kita blok lagi dan kita pilih data validation. Kemudian ininya kita bikin allow-nya, kita bikin list, dan source-nya sendiri kita blok dari kode B01 sampai B10. Seperti ini. Oke, di sini udah muncul nih. Ada B01 sampai B10. Nanti user akan memilih dari daftar yang ada di sini. Oke, sekarang kita tugasnya adalah memunculkan harga dari list option yang kita sudah tentukan, yaitu jenisnya mau KW1 atau KW2 atau kode yang dipilih antara B01 sampai dengan B10. Logiknya adalah kita harus tahu dia konsumen atau transaksi yang akan diinputkan itu berjenis KW1 dulu atau KW2 dulu. Baru kita akan look up kodenya ke tabel yang ada di sini. Dan tabel ini sudah saya rename dulu ya, tabel referensi untuk barang. Sudah saya rename menggunakan teks AB, namanya AB. Jadi kalau misalkan nanti di lookup, tabel arraynya udah saya ganti menjadi AB. Artinya tidak perlu lagi untuk melakukan yang namanya absolute cell ya ketika kita menggunakan metode manual atau kita menggunakan metode sort. Jadi namanya tabel AB itu pasti refer ke sorting cell ini. Oke, kita coba sekarang untuk harga. Tadi langkah pertama kita harus pastikan dulu atau ngecek dulu apakah jenis yang akan dipilih itu adalah KW1 atau KW2. Kita perlu gunakan formula if. Kita perlu gunakan formula if untuk menyeleksi apakah dia KW1 atau KW2. Berarti kita akan sort ke sel ini, sel A4 ya. Kita cek dulu apakah dia KW1. Maaf, saya akan semua bikin kapital ya. Seperti ini.
Kenapa pakai tanda kutip? Karena dia tipe datanya teks, kita wajib menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir dari teks yang kita akan cek pada sel yang kita sort. Oke, kemudian bacanya adalah jika A4 sama dengan teks KW1. Kemudian kita masuk komponen if kedua, yaitu value if true, nilai jika benar. Nilai jika benar kita akan cetak data apa nih, atau informasi apa ketika memang benar A4 itu isinya sama dengan teks KW1. Berarti secara logikanya adalah ketika dia KW1 berarti kita akan ngambil data di tabel AB ini, tapi kita ambil kolom kedua ya. Kenapa kolom kedua? Karena tadi saya sudah bikin sort tabel itu dari A19 sampai dengan C28. Artinya posisi KW1 ini, kolom KW1 terdapat pada kolom urut nomor 2. Kita gunakan aja VLOOKUP langsung untuk mengambil data. VLOOKUP-nya langsung ke kode ya, karena di sini kode adalah yang kita request untuk diambil datanya. Dia beli KW1-nya nanti ke ke kode nomor berapa. Kalau benar memang si A4-nya ini adalah KW1. Kemudian sudah masuk VLOOKUP, lookup value-nya sudah selesai, kemudian masuk ke tabel array. Tabel array itu tabel yang kita akan ambil datanya. Tadi sudah saya rename ke tabel paling bawah, itu namanya AB, udah saya rename. Kemudian coba untuk memastikan saya blocking seperti ini dulu ya, apakah dia benar AB. Oke, udah muncul AB di sini. Kemudian masih ada salah tulis, harusnya titik koma ya. Nah, sampai seperti ini, kemudian titik koma lagi kolom keberapa, kolom index number, jadi kita akan ambil kolom keberapa pada tabel AB ketika bertemu dengan data dari sel B4 yang kita jadikan sebagai lookup value. Nah, karena di tabel ini itu KW1 menempati posisi kolom kedua, kita isi dengan angka 2. Oke, res lookupnya karena kita di sini akan mencari yang sama persis, kita menggunakan 0. Oke, ini yang akan saya cetak informasinya ketika memang benar si pilihan jenis itu adalah KW1. Namun kalau misalkan salah, ternyata bukan teks KW1, bisa dipastikan dia adalah KW2. Kenapa bisa dipastikan KW2? Karena jenisnya sudah kita bikin metode data validation list, dan hanya memang muncul hanya 2 list option saja, yaitu KW1 dan KW2. Ketika bukan KW1, bisa dipastikan si user itu memilih dengan jenis KW2. Maka tinggal kita ambil aja datanya pada tabel AB ya. Lookup value masih di kode nih. Kemudian tabel yang kita akan ambil datanya masih di AB juga. Kemudian bedanya di sini, kita akan ambil kolom ketiga. Karena kolom ketiga itu di sini ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kalau misalkan bukan KW1 di KW2, jadi kan munculnya di sini. Kita akan ambil datanya dari sini. Setelah selesai, sama 0 juga, tutup untuk VLOOKUP dan tutup untuk if-nya. Nah, ini masih NA. Kenapa masih NA? Karena kita belum menentukan jenis barangnya apa dan kode barangnya akan kita ambil yang kode berapa. Kemudian untuk diskon ya, diskon ini akan berlaku jika barang yang dibeli itu adalah jenis KW1. Jenis KW1 itu mendapatkan diskon sebesar 10% dari harga. Artinya tetap kita harus mengecek dulu ya, dia KW1 atau bukan. Kalau KW1 dapat, kalau bukan berarti dia tidak dapat diskon sama sekali. Dan yang muncul di kolom diskon ini adalah bentuk rupiah. Bentuk rupiah udah RP ya. Jadi bukan 10% dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk sudah memang bentuk rupiah. Oke, kita cek lagi ya. Apakah A4 sama dengan KW1? Seperti ini. Tanda kutip tutup. Kemudian informasi yang akan kita tampilkan ketika memang jenisnya adalah KW1 adalah besaran diskon ya, 10% dari harga. Berarti ini harga, kemudian saya kalikan 10%. Seperti ini untuk penempatan diskonnya. Kemudian value if false adalah ketika memang A4 nya itu bukan teks KW1, berarti dia KW2 dipastikan, dan KW2 itu case nya adalah tidak dapat diskon, yaitu 0. Kita tutup if nya, selesai. Dia akan RP ya, ini RP karena dia masih belum kita pilih nih, belum kelihatan.
Totalnya sendiri itu adalah harga dikurangi dengan diskon. Oke, dia masih NA juga. Kita coba nih sekarang. Jenisnya adalah KW1, kodenya adalah B05. Nah, akan muncul nih. Diskonnya udah muncul ya, karena memang yang dipilih adalah KW1, di mana KW1 dengan kode B05 itu harganya 750.000. Kita coba cek nih ke bawah. KW1 B05 itu adalah sebesar 750.000 rupiah. Formulanya seperti ini. Logiknya adalah kita wajib tahu dulu atau kita harus melakukan seleksi apakah memang pada sel yang dijadikan sebagai jenis barang itu memang teksnya adalah KW1. Kalau betul, maka kita akan mengambil harganya sesuai dengan kode yang diminta. Nih kode ini berarti B4 ya, terhadap tabel AB, dan kita ambil kolom kedua. Nah, kolom keduanya ini, itu kalau KW1. Tapi kalau misalkan bukan atau value if false, artinya terjadi terjadi case di mana memang A4 ini bukan teks KW1. Karena memang di sini adalah sudah kita buat yang namanya metode list ya sebagai data validationnya, maka bisa dipastikan kalau dia bukan pilih KW1 dia pasti KW2, atau kalau bukan KW2 dia pasti KW1. Oke, dia akan muncul seperti ini. Ini udah muncul diskonnya dalam bentuk rupiah ya. Totalnya juga udah muncul 675.000 rupiah. Dan di sini coba kita ganti menjadi KW2. Nah, munculnya 600.000. Apakah benar nih? Kode B05 dengan jenis KW2 itu hasilnya atau harganya 500.000 rupiah. Dan di sini benar ya. 500.000 rupiah dan dia tidak mendapatkan diskon. Artinya ketika cek di dicek di formula if ini, ketika dia dalam komponen logical test, dia akan mengecek apakah A4 isinya teks KW1 di sini. Ternyata bukan ya. Karena bukan, dia akan eksekusi yang value if false, nilai jika salah. Nilai ketika memang A4 itu bukan isinya teks KW1. Makanya dia akan ambil yang ini. Dia akan execute yang ini. Execute yang ini artinya dia akan ngambil kode terhadap tabel AB ya. Dan dia akan mengambil kolom ketiga. Nah, kolom ketiga itu adalah KW2 nya. Oke. Dan untuk diskon tadi ya, diskon juga sama. Diskon itu karena dia bukan teksnya KW1, maka dia akan mengeksekusi yang value if false. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, nanti ini teman-teman bisa tarik sampai ke bawah nih. Teman-teman tarik sampai ke bawah, dan ini bisa dikasih nomor nih pinggirnya. Atau mungkin mau bikin quantity. Kalau quantity berarti nanti tergantung dari posisi diskonnya ini apakah berlaku kelipatan. Misalkan kita kuantitinya beli 2 barang, akan tetap mengalihkan terhadap harga total atau hanya di harga jual per item saja. Oke teman-teman, cukup di situ untuk kita membuat daftar transaksi sederhana penjualan barang ataupun produk apapun. Teman-teman bisa pakai formula ini. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu rekapitulasi. Nanti kita akan coba kembangkan soal ini menjadi mungkin nanti sebuah invoice ataupun rekapitulasi penjualan barang. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saya semangat bikin konten lagi untuk bisa memberikan materi-materi tentang seputar teknologi informasi khususnya Microsoft Excel. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini mohon like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.